Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Minggu ini memang masih suasana lebaran. Tadi bisa Anda lihat bahwa banyak sekali kejadian di lapangan yang kita temukan yang mungkin dianggap itu bagian dari pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan ada di mana-mana di beberapa tempat wisata. Selain itu, warga yang dicegat tadi marah-marah, mereka protes ke petugas sampai akhirnya mereka berujung minta maaf kepada publik. Judul yang kami angkat di catatan Demokrasi malam hari ini menarik sekali ya, Maria ya. Tumpang tindih aturan lebaran, apakah prokes amburadul ini, Maria? Nah, mudik dan juga bertaziah ke tempat pemakaman umum tak diperbolehkan, namun berwisata dan juga pergi ke mal diperbolehkan asalkan patuh protokol kesehatan. Tapi data dari Satgas COVID-19 menyatakan 4 hari saja sejak tanggal 12 hingga 15 Mei 2021 ada 90% pelanggaran protokol kesehatan di tempat wisata. Yang salah aturannya ataukah masyarakatnya? Kita langsung diskusikan pada malam hari ini. Kita akan langsung sapa. Sudah ada Doni Gahral, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bang Doni. Dan juga Valdo Bali, juru bicara PSI. Selamat malam Bang Valdo. Boleh digunakan mic-nya Bapak-Bapak. Kemudian kita juga sudah tergabung bersama dengan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol yang hadir ke studio ini, Bang Gis Khalifah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Gis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah diundang ke acara ini. Datang lagi Bang akhirnya Bang. Ya, alhamdulillah. Kemudian Mas. Iya, Terima kasih. Dan juga Mas Roy Suryo. Ini Mas Roy Suryo kita tempatkan sebagai mantan anggota DPR RI. Banyak sih Mas ya posisi yang pernah dijabat sebenarnya Mas ya. Amin. Aktif juga di sosmed. Terima kasih banyak Mas Roy Suryo. Kami juga selamat malam Mas Roy. Kami juga menghadirkan ini Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum, selamat malam Mas Sandiaga Uno. Selamat malam Mas Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Mas Sandi. Mas Sandi, kita ingin langsung ke Mas Sandi. Mas Sandi, kami yakin kalau dari kementerian sudah menyimpan data, evaluasi juga di lapangan ketika kemarin banyak wisatawan yang membludak. Di atas, di luar kapasitas yang ada, Mas Sandi, seperti apa Mas? Ya tentunya kami mendapatkan data-data dan informasi dari seluruh pelosok Nusantara dan dapat kami sampaikan bahwa langkah-langkah antisipasi sudah dilakukan baik sebelum libur lebaran tersebut, saat libur lebaran dan setelah libur lebaran. Dan kebetulan ada Pak Gis di situ ya, salah satu destinasi wisata yang saya alhamdulillah sempat kunjungi sebelum libur lebaran dan kita menerapkan satu protokol kesehatan yang ketat dan disiplin di mana kita bersepakat dengan Pemprov bahwa Pemprov mengharuskan 30% kapasitasnya dan kewenangan dari tentunya kesiapan pengelola destinasi wisata tersebut ada di tangan pengelola dan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah yang dapat kami pantau bahwa kecepatan keputusan dari Pemprov dan Satgas Covid setempat dan pengelola destinasi wisata bisa dilakukan secara cepat karena kita memiliki koordinasi yang berjalan sesuai dengan persiapan sebelumnya. Namun ada beberapa catatan seperti kejadian di Waduk Kedung Ombo di mana aspek keselamatan yang tidak dipatuhi oleh pengelola destinasi wisata tersebut mengakibatkan ada korban jiwa. Jadi kalau kami lihat memang ada catatan-catatan yang perlu terus kami perbaiki dari segi protokol CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability yang kami lakukan proses sertifikasi. Demikian.
Mas Menteri, tapi kalau dilihat banyak juga masyarakat yang kemudian beranggapan bahwa aturan yang kemarin diberlakukan, mudik dilarang tapi kemudian wisata diperbolehkan, justru mereka menangkapnya adalah lebih baik kemudian kami bersilaturahmi di lokasi wisata saja, yang kemudian mengakibatkan membludaknya lokasi wisata kemarin. Ya, langkah tersebut memang sudah lama diantisipasi bahwa dalam bingkai PPKM skala mikro ada kegiatan masyarakat yang diperbolehkan dengan protokol kesehatan tentunya yang ketat dan disiplin. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata mulai dari Banten sampai Jawa Timur, juga di seluruh pelosok Nusantara dengan kepala dinas 34 provinsi dan beberapa kepala dinas kabupaten dan kota. Sehingga keputusan untuk menutup atau membatasi destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, saya garis bawahi ya, sentra ekonomi kreatif, karena bukan hanya destinasi wisata yang perlu kita perhatian, tapi juga sentra-sentra ekonomi kreatif seperti mall, pasar-pasar, tematik dan lain sebagainya itu harus diterapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan seandainya ada keraguan mengenai kemampuan kita menerapkan protokol kesehatan dan secara ketat dan disiplin, maka keputusan itu kita serahkan segera untuk diambil oleh Satgas Covid setempat dan pemerintah daerah, tentunya berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Ya, Mas Andi, koordinasi nampaknya sudah cukup masif dilakukan sejak beberapa waktu lalu, namun hal ini terjadi. Jadi salahnya di mana, Mas Andi? Ya, tentunya butuh kesadaran dari masyarakat untuk kepatuhan daripada era baru dari pariwisata di tengah-tengah COVID yang harus mengacu kepada standar protokol kesehatan CHSE. Nah, ini perlu sosialisasi, edukasi, dan saya sebetulnya menyatakan bahwa ini work in progress ya. Ini dalam proses yang harus terus kita tingkatkan kesadaran masyarakat dan juga kemampuan kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Karena kita sudah bisa mengantisipasi bahwa setelah 1 tahun kita mengalami pandemi, kesulitan ekonomi, maka limpahan dari permintaan masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah, tentunya dalam batasan PPKM skala mikro, ini harus mampu untuk dipersiapkan secara detail. Langkah-langkahnya seperti apa, pembatasannya seperti apa. Nah, tentunya ini butuh juga peran media ya. Saya harapkan teman-teman di Catatan Demokrasi ini bisa memberikan satu bantuan juga, kontribusi agar masyarakat lama-kelamaan akan patuh. Nah, kalau saya lihat dari hotel, restoran yang juga merupakan destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ini, mereka mengalami peningkatan tingkat hunian, occupancy rate, tapi tidak tercatat kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan. Jadi memang ini merupakan tantangan buat kita semua. Dan saya harapkan dengan pelajaran yang kita dapat, evaluasi dari liburan kemarin, kita akan bisa menanganinya dengan lebih baik pada liburan-liburan yang akan datang. Baik, Mas Andi, kami juga melibatkan narasumber di studio untuk bertanya langsung kepada Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Mas Roy Suryo ingin langsung menyampaikan kepada Mas Sandiaga, silakan Mas Roy Suryo. Ya, Mas Andi, selamat malam. Malam Mas. Ya. Kabar Mas Roy. Ya, Mas Andi, mungkin gini ya, satu masukan aja bahwa rakyat itu sebenarnya sudah cukup patuh ya kalau kita lihat. Beda dengan tahun lalu yang masih banyak sekali. Cuman memang pengelola pariwisata itu benar-benar harus dikasih SOP betul. Kita sangat sangat prihatin dengan tragedi di Kedungombo ya, di mana 9 meninggal dunia. Tapi benar-benar yang lain mohon ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi yang jelas dari pihak Kementerian
pariwisata harus benar-benar kasih juknis dan juklaknya Mas. Jangan sampai kejadiannya terulang lagi. Itu aja Mas. Mas, boleh Mas mungkin sekalian Ya, ditanyakan? mungkin pertanyaannya gini Mas. Tetap meskipun pariwisata tetap harus dikejar, tapi tolong saya juga yang berlatar belakang kesehatan menyampaikan tetap utamakan kesehatan Mas. Jadi mungkin bukan pertanyaan Mas, tapi lagi-lagi saran, tolong kesehatan tetap diutamakan, jangan mengejar melulu bisnisnya. Itu aja Mas Andi, masukan dari saya. Terima kasih. Baik. Dari Valdo ingin langsung bertanya kepada Mas Menteri Valdo. Halo Chief, malam. Bang Sandi saya pengen nanya sih, terutama terkait bagaimana koordinasi yang dijalankan selama ini gitu. Karena kan kita lihat problemnya itu anggapan koordinasi yang tidak berjalan gitu. Bagaimana mungkin bisa diceritakan atau progres dari pemerintah daerah sebelumnya, sebelum hal ini terjadi, sebelum ini, bagaimana kira-kira koordinasi yang mungkin bisa kita ketahui sebagai masyarakat dan publik perlu tahu saya kira untuk hal ini. Baik, Mas Menteri, silakan. Pertama-tama saya terima kasih masukannya Mas Roy. Kita selalu utamakan masalah kesehatan dan kita prioritaskan tentunya protokol yang tadi saya sampaikan CHSE. Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Jangan lupa ada S, Safety, di CHSE tersebut. Dan juga ada E-nya Environmental Sustainability. Jadi safety-nya ini yang kadang-kadang kita hanya pikir protokol kesehatan, padahal masalah safety yang sayang sekali pada saat itu tidak dipatuhi pengelola destinasi wisata sehingga akhirnya perahu tersebut terbalik dan akhirnya memakan korban. Jadi ini kami sangat prihatin dan ini langkah evaluasi secara khusus harus kami lakukan berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pariwisata Boyolali maupun juga Jawa Tengah. Untuk Mas Valdo, bro, aku baru balik dari Sumatera Barat, bro. Jadi aku nih epic kunjunganku, 10 kabupaten kota di daerahnya Uda Valdo ini. Dan di situ kami membagikan protokol CHSE, panduan tersebut ke para bupati dan pengelola destinasi super prioritas. Jadi misalnya di Pariaman, di kota Pariaman ini Pak Genius, ini temannya Uda Valdo juga, saya sampaikan, Pak Genius, Pak Wali Kota, jika seandainya ragu, tutup saja. Dan beliau mengambil keputusan itu secara cepat. Dia tutup langsung dan tidak mengambil resiko yang berpotensi menaikkan COVID-19. Saya juga ngobrol sama Mas Gis nih, kebetulan di podcastnya Bang Gis, 1 hari sebelum Lebaran, di mana langkah-langkah yang diambil Ancol itu masih kalau kita lihat dalam 30% dari kapasitas, tapi keadaannya itu tertampak dari visual, kelihatan penuh, langsung mengambil tindakan yang sangat decisive, sangat tegas untuk menutup. Sama juga di Anyer dan Carita, Pak Gubernur langsung mengambil langkah-langkah tersebut. Demikian juga water park di Surabaya. Ini difasilitasi oleh bentuk koordinasi yang menurut saya bisa berjalan karena ada level of trust, ada rasa kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan komunikasi yang terjalin cukup baik antara para pemerintah daerah yang ada di lapangan dan kami yang membantu untuk kepatuhan dari segi protokol kesehatan. Baik, terima kasih banyak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno atas informasinya dan juga kesempatannya di Catatan Demokrasi. Selamat malam, Pak Sandi. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Mas Sandi, sehat-sehat. Terima kasih. Paling tidak dari gambaran Sandiaga Salahuddin Uno ada
kenyataannya di lapangan yang sudah kita temukan bersama. Koordinasi juga sudah berjalan. Prokesnya ketat, tapi masih ada saja orang yang abai akan prokes dan dampaknya yaitu mau nggak mau pengelola harus menutup tempat wisata tersebut. Ancol salah satu contohnya. Twitter kita buka ya. Kita buka pemirsa, Anda juga dapat bergabung bersama kami, bertanya langsung ke sejumlah narasumber yang ada di sini melalui Twitter kami @catatanDemokrasi. Kejadian di Boyolali itu kan salah satu TSK-nya kan usianya 13 tahun. Betul. Nakodanya masih anak-anak. Kita tahan dulu Nanti ya, kita Mas Roy, bahas ya. lebih dalam, Mas Rasul. Nanti kita libatkan pemirsa untuk bertanya langsung kepada narasumber. Tetaplah di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita langsung ke tenaga ahli utama KSP, Bang Doni, melihat kejadian seperti ini bagaimana? Ada data menunjukkan 122.000 lebih pelanggaran protokol kesehatan selama libur lebaran kemarin. 90%. 90%, Bang Doni. Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa Presiden sejak awal sudah mengatakan bahwa kesehatan itu adalah yang utama. Gitu. Jadi jauh sebelum libur Idul Fitri ya, bahkan sebelum Ramadan juga sudah disampaikan berkali-kali bahwa mudik ya tidak diperkenankan untuk tahun ini gitu. Dan tentu saja ada pembatasan untuk destinasi wisata, itu juga sudah diatur gitu. Nah, tapi memang ada dinamika yang seperti kita ketahui bersama, Pak Menteri juga sudah menjelaskan, dan ini memang sesuatu yang terjadi di lapangan begitu. Dan kita mengapresiasi keputusan kepala daerah yang segera menutup ya tempat-tempat destinasi wisata yang memang cukup penuh membludak pengunjungnya. Tapi sekali lagi bahwa saya kira apa yang mau disampaikan Presiden adalah bahwa kita ini sudah cukup melandai. Ya. Kita tidak ingin ada second wave atau ada spike. Melandai gitu ini ukuran apa, Bang? Karena kemarin kami catat ada 4.000 lebih kenaikan kasus Masih positif, Bang. fluktuatif. Ya, artinya dibandingkan beberapa bulan yang lalu kita cukup lumayan hari ini, gitu ya, belakangan ini. Ya, artinya kita tidak ingin kemudian tiba-tiba kita ada lonjakan yang cukup signifikan. Ya seperti yang di India ya kita saksikan baru-baru ini. Oleh karena itu kebijakan sudah diambil. Nah, memang sekali lagi aturan itu sangat tergantung pada implementasi di lapangan ya, sumber daya manusianya seperti tadi juklak juknis dan lain sebagainya. Tapi ini saya kira betul seperti Pak Menteri tadi menjadi bahan evaluasi ya bagi kita, dan kita ingin tentu saja setelah libur lebaran ini ya lonjakan kasus harian itu tidak terjadi. Begitu, ataupun kalau terjadi tidak terlalu signifikan sehingga kita Tapi bisa masa masyarakat berpikirnya masa harus nunggu membludak dulu, harus nunggu angka COVID-nya tinggi dulu, masa tidak belajar dari beberapa pengalaman ya sebelumnya? justru itu sudah diantisipasi, artinya sosialisasi dilakukan jauh-jauh hari begitu ya, untuk larangan mudik misalnya ya, bahkan moda transportasi pun ya dihentikan sementara. Wisata ya. boleh tapi ya Mas ya? Nah, untuk wisata tadi sudah disampaikan Pak Menteri, ya memang ini dalam bingkai pembatasan skala mikro begitu ya. Jadi tetap ada pembatasan. Ya, tapi tentu saja seperti kita saksikan bersama-sama ya ada lonjakan jumlah pengunjung yang cukup besar begitu, sehingga keputusan diambil juga secara secara radikal, yaitu menutup. Ya, tidak kemudian tetap membiarkan dengan pembatasan. Baik. Sebenarnya kalau dengan pembatasan ya 20%, 30% masih Itu tidak ada idealnya masalah. ya, Bang. Idealnya. Tapi Mas Roy Suryo, Makanya realitasnya seperti itu. Di lapangan kalau Mas Roy Suryo, antara masyarakat yang bertanya, ini mudik nggak boleh, ziarah nggak boleh. Tapi ternyata wisata, mall juga masih dibuka. Saya masih objektif aja beroperasi. ya, tetap tahun ini memang ada kemajuan dibandingkan dengan tahun lalu. Kesadaran prokes dari masyarakat. Aturannya? Saya lihat dari masyarakatnya ada kemajuan. Karena juga dari awal nggak ada kontroversi. Kalau tahun lalu ada kontroversi. Mudik sama pulang kampung aja masih bingung tahun lalu. kalau tahun ini kan enggak gitu ya, sudah clear. Nah, cuman tetap ada masyarakat bertanya, paradok di masyarakat juga tetap ada. Masyarakatnya sudah patuh ya, Mas Doni ya. Tapi kita nggak mungkin kita nggak dengar tenaga kerja asing masuk berbondong-bondong, ya kan? Dan selalu beda-beda aja alasannya. Yang satu itu katanya bukan charter. Terakhir pakai Garuda itu tenaga Kalau kerja punya asing. izin kitas, mereka pekerja, mereka. Nah, cuman kan kesannya kan nggak atuh banget gitu loh.
nggak etis sekali gitu. Masyarakat dilarang-larang, terus di mana-mana dilarang, sampai dihambat-hambat. Sementara yang asing dengan enaknya masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sering dengar gitu ya, masih banyak yang terobos gitu. Ya kemarin meskipun ini ya masih boleh dikatakan isu, tapi yang men-tweet pertama kali kan Pak Peter Gonta gitu ya. Soal katanya ada eselon 1 mudik pakai heli. Itu kan jadi kita sesek di masyarakat gitu. Ini apa-apa nih rakyat sudah patuh, tapi ternyata beberapa pejabat atau beberapa pelaksana itu malah membuat itu. Beberapa pejabat dan juga pelaksana, betul begitu Mas Doni? Ya saya kira kita mesti cross check ya. Tapi belum sekali di-cross lagi check jadi? ya kita kan itu kan tweetnya Pak Peter Gonta, kita mesti cek. Tapi begini, Presiden sendiri sudah memberikan toladan kan. Beliau tidak mudik ke Solo, beliau berlebaran di Istana Bogor begitu. Bahkan beliau juga menyampaikan selamat hari raya kepada Pak Wapres lewat virtual gitu ya. Itu kan sebagai contoh. Ya dan beliau juga sudah mengatakan bahwa semua jajarannya juga harus melakukan hal yang sama. Kita semua di istana ya juga tidak mudik gitu. Mas Doni juga nggak mudik ya? Saya tidak mudik ya, saya di Jakarta saja kemana-mana. Ya karena memang sekarang seperti itu kenyataannya. Ya tapi kalau memang ada 1, 2 yang melakukan itu pasti akan ada teguran, paling nggak sanksi begitu. Kalau ada data-data yang konkret, saya kira kan tidak lanjuti. Berarti harus diselidiki ya Mas ya. Meskipun tadi Mas kalau video yang kami tampilkan masih banyak orang-orang yang mereka vokal, mereka teriak, mereka protes sama petugas Mas di lapangan. Mereka bahkan membentak petugas dengan kata-kata, Mas Roy juga apa kan kata-katanya disensor Mas ya? Sensor, itu salah, terus terang salah ya. Itu dia. Tapi meskipun salah saya agak beda pendapat di sini. Terlalu ringan juga sanksinya kalau cuma disuruh bikin itu. Memang harus tegas, kalau enggak nanti akan terulang lagi. Orang kayak cuman suruh bikin surat pernyataan loh ya. Karena apa? Karena ya polisi itu tegas tuh maksud saya tegas juga benar-benar tegas dalam menegakkan pasal ya. Kalau itu memang melanggar juga. Mas Doni supaya ada efek jerahnya Mas ya, dari pemerintah. Kalau Mas, itu harus ada Mas? penegasan selain minta maaf dengan selembar materai. Iya, jadi memang larangan mudik ini kan awalnya sebuah himbauan gitu ya, dan itu nanti diterjemahkan dalam protap di lapangan oleh petugas gitu. Ya, jadi ada yang langsung memutarbalikkan ya, ada yang tentu saja memberikan pengertian begitu. Ya, tapi kalau memang ya ada yang nekat tentu saja ya ada yang juga mengambil tindakan yang cukup keras. Tapi memang sekali lagi tadi ya arus ya atau keinginan dari sebagian warga kita untuk mudik itu luar biasa gitu ya. Dan tentu saja tadi seperti dikatakan mungkin mereka juga melihat ya kenapa saya tidak boleh sementara ada yang diperbolehkan kayak gitu-gitu. Saya kira ini tentu saja akan menjadi catatan bagi pemerintah untuk tidak mengulang ini di kemudian hari. Catatannya panjang kayaknya Mas ya. Ya 2 lembar lah. Tapi belum ada hasilnya loh. Itu yang bahaya Nah, ya. Mas Waldo, kalau misalnya kita lihat tadi beberapa tayangan, misal salah satunya kalau tempat wisata yang sudah tak asing dan juga banyak diomongin kemarin adalah Ancol yang begitu penuh sekali bahkan hingga di Lebaran hari kedua. Ayah sampai liputan ke Ancol loh ini, Valdo. Saya sampai nggak pulang-pulang Mas, keluar parkiran aja susah, sampai dari pagi sampai sore baru keluar parkiran karena memang begitu penuh. Tapi datanya kan memang masih di bawah 30%. Kalau Mas Waldo melihatnya seperti apa? Iya, jadi kan sebenarnya untuk larangan mudik itu, saya ingat waktu itu di sini juga nih, Pak Agus Pambagio sempat bilang gitu, bahwa penting sekali bagi pemerintah daerah itu untuk penegakan aturan dan hukumnya gitu. Bentuknya macam-macam pastinya. Di Sumatera Barat ada perda, ada pergub mungkin atau apapun itu. Dan untuk larangan mudik saya kira sudah no debate ya. Jadi udah clear gitu untuk membatasi mobilitas, gimana tidak ada pergerakan gitu. Dan arahan dari pemerintah pusat ini, makanya tadi saya nanya ke Bang Sandi, gimana sih Mas sebelum hari ini, bagaimana persiapan dari daerah untuk hari H ini gitu. Ya ibarat orang pengen kondangan gitu, pasti ada technical meeting beberapa kali lah gitu kan. Nah itu yang saya tanya, karena apa gitu, karena kan interpretasi dari daerah ini saya kira jadi krusial gitu loh. Karena kan tadi Bang Doni udah sampaikan, pusat ngasih guidelines boleh mungkin berwisata, objek wisata, mungkin untuk menghindari orang biar tidak stres ya, karena kita udah tahun kedua COVID ya kan, sudah mati gaya betul kita rasanya gitu. Tapi bagaimana interpretasi itu? Kita appreciate sih sebenarnya ketika Pak Gubernur Anies Baswedan mencoba membatasi kuota 30%.
Namun dalam praktiknya tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu kita kritisi lebih jauh gitu loh. Ini Tapi kan kalau melihat aturannya sendiri, mudik dilarang untuk tadi ya demi menekan oh ya itu angka untuk penyebaran. mobilitas saya kira itu udah no debate sih Mbak. Tapi Untuk hal kalau itu. misalnya kalau untuk mudik berpindah daerah dari satu daerah ke daerah lain, tentu yang harus dihindari adalah penyebarannya. Tapi jika kemudian berkumpul di satu lokasi dalam satu kota misalnya di tempat wisata, itu kan kemudian penularan yang dikhawatirkan. Nah interpretasi ini yang penting gitu loh, interpretasi dari arahan pemerintah pusat gitu loh. Sampai Dalam bentuk tidak apa gitu gitu, bahkan begini ya, saya kira ketika ada kuota 30% tadi, namun harus konsisten gitu loh. Ya jangan sampai nih, mohon maaf Pak Ges di Ancol mungkin bisa direspon juga gitu, ketika sudah buka, lebih tutup, kasihan yang udah masak di situ, orang yang udah purchase tiket, dia juga harus refund atau begini begono, udah beli baju lebaran nggak jadi dipakai, akhirnya dipost di Instagram gitu loh. Nah jadinya kan pengaturan yang konsisten ini yang saya kira menjadi PR yang harus benar-benar diinterpretasikan sama pemerintah daerah dengan baik ya. Karena kalau enggak, yaitu orang jadi pusing, orang juga mati gaya dan akhirnya muncullah orang-orang yang mungkin berharap mendapat berkah ekonomi ketika wisata dibuka, itu tiba-tiba wah fail. Jadi gitu. kalau contoh terdekat kejadian Ancol menurut Mas Faldo? Ya kalau saya sih gini aja, bikin shift-shift aja. Misalnya shift 1 jam 8 sampai jam 12. Saya yakin Ancol pasti punya data lah berapa lama orang maksimal berada di satu destinasi. Dari jam 12 sampai jam 1 kita tutup bersihin, masuk shift kedua tutup bersihin. Ini kan game first in first out gitu loh. Dan implementasi ini yang penting gitu. Contohnya begitu ya. Ketika misalnya udah break siang, masuk lagi jam 13 sampai jam 17, break lagi, masuk lagi gitu. Jadi pengunjung pun megang tiket tuh clear gitu loh. Ya masa kalau seandainya hal seperti itu saya kira bukan hal yang sulit ya Iya, dilakukan. dan hal ini kan sebenarnya sudah terjadi. Tapi kalau misalnya dilihat untuk ke depan, perbaikan ke depan, evaluasi, sebenarnya yang salah aturannya, masyarakat kita atau sebenarnya pengawasan dan juga pengelolanya? Saya kira dalam hal ini kita tidak saling salah-salahan ya. Namun penting sekali saya kira kemampuan pemerintah daerah menginterpretasikan himbauan dan anjuran dari pemerintah pusat. Agar masyarakat bisa menangkap. Sehingga masyarakat itu nggak bingung gitu loh. Iya. Ya itu. Dan masyarakat kan paling butuh kepastian. Orang marah-marah itu bukan karena mereka juga pengen ngamuk, karena nggak bisa mudik gitu loh. Tapi ya interpretasinya ngaco, akhirnya ya begini jadinya gitu. Tapi sebentar Mas, sebelum nanti Mas Ges kayaknya udah mau jawab tuh banyak. Aduh. Sejak awal ya Mas Waldo, kalau saya lihat juga sebenarnya masyarakat tuh patuh kok, masyarakat Indonesia. Cuman sejak awal itu memang masih ada, kalau untung sekali lagi saya bilang, untung tahun ini nggak ada dikotomi mudik atau pulang kampung ya. Tapi awal tuh ada pejabat setingkat menteri bilang tahun ini mudik nggak dilarang. Tahu-tahu dilarang. Iya kan? Ini kan jadi aneh. Terus tahu-tahu ada keputusan nanti pembatasan tuh tanggal sampai dengan tanggal 17. Dari 6 sampai 17 Mei. Terakhir kita dengar diperpanjang lagi pengetatannya sampai 24. Nah, tolong koordinasi kayak gini nih Mas Doni yang di KSP sampaikan ke Pak Presiden supaya Presiden juga bisa instruk kepada para menterinya. Satu katanya menteri nggak punya visinya mesti Presiden. Mas Roy, Jadi Mas Roy, saya nggak visi. ngomong masyarakat nggak patuh. Iya. Dari tadi Masyarakat patuh, kan? masyarakat patuh Nah, gitu. berarti Tapi nggak patuh siapa? yang butuh itu kan kepastian ya, kepastian penegakan hukumnya gitu. Baik, Misal ada di kepastian hukum. Sumatera Barat contohnya, tanggal 8 Mei contohnya, tidak boleh perayaan Id di zona merah dan oranye. Tanggal 11 keluar surat lagi, diserahkan ke Pemda gitu. Lah ini gimana nih gubernurnya gitu loh. Interpretasi itu loh yang Baik, bikin masyarakat interpretasi yang bingung. memang Soal sangat zona ini dibutuhkan juga di menarik lapangan. Mas. Terakhir saya baca Menkes juga mencurigai katanya ada daerah-daerah yang sengaja mengurangi tes supaya masuknya ke zona yang tidak zona merah. Ini kan bahaya Baik, juga. itu kalau ada bukti harus diungkapkan. Tapi Betul, ini harus. Bang Ges ini langsung ada yang mention dari masyarakat yang bertanya langsung kepada Bang Ges. Saya bacakan terlebih dahulu, dijawab sesaat lagi tapi Bang Ges ini dari Wisnu Widayat. Mohon tanggapan Bang Ges terkait viralnya Ancol kemarin, preventifnya bagaimana ya Bang? By the way, mungkin ada yang bisa jawab, saya masih nggak bisa habis pikir. Kok ziarah ke TPU dilarang, wisata malah jadi bahasanya netizen Bang, barbar. Terkesan pemerintah daerah sedang kejar pemasukan banget, padahal pandemi belum usai. Bang Ges dijawab sesaat lagi, sudah tersenyum ya Bang Ges ya. Sabar dulu ya Bang Tahan Ges, dulu, kita Bang Ges. jeda terlebih dahulu, catatan demokrasi kembali sesaat lagi. Bang Ges, tadi langsung ditanggapi pertanyaan dari Wisnu Widayat mengenai bahwa mengapa kesannya pemerintah daerah ini apakah ingin mengejar pemasukan secara jor-joran sehingga Ancol tetap buka dengan pengunjung yang kemarin membludak, Bang Ges.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjawabnya dikasih waktu agak panjang dikit ya. Karena kan Ancol tuh in banget kemarin. Dan saya tidak satu patah kata pun menjawab. Jadi momen ini saya ingin bergunakan untuk menjawab secara panjang lah sedikit. Pilihan Ancol dibuka atau ditutup adalah pilihan yang rasional. Kenapa rasional? Karena prokes kesehatan di Ancol itu yang paling terbaik di seluruh kawasan wisata di Indonesia. Mereviewnya ke siapa? Ali Muhtar Ngabalin dan Sandiaga Uno. Dua-duanya sudah memberikan testimoni di TV bahwa prokes di Ancol luar biasa ketatnya. Bagaimana terhadap pengunjung? Sebelum pada pengunjung, kepada karyawan Ancol. Pagi dia masuk, pada saat pulang dia harus menulis di Google Form. Dia pulang hari itu dia ketemu siapa saja. Berapa lama ketemunya? Lebih dari 15 menit kah? Hingga kalau ada yang kena COVID, maka kita tracingnya gampang. Berbulan-bulan kita lakukan itu. Seluruh karyawan Ancol sudah divaksin 2 kali. Dan yang paling taat kepada prokes sejak terjadi COVID adalah Ancol. Ancol ditutup 6 bulan. Awal Maret kita tutup, dibuka lagi 1 bulan hanya DKI saja, kemudian tutup lagi. 1,5 bulan, hampir 2 bulan. 6 bulan Ancol tutup. Bagaimana dengan beban Ancol? Bukan hanya gaji karyawan. Ikan-ikan harus kita kasih makan. Pantai harus bersih. Dunia fantasi itu alatnya harus tetap dites. Biaya listriknya jalan. Seluruh lampu penerangan harus tetap hidup. Agar tidak ada suasana gelap menjadi kriminal. Pasar seni harus tetap hidup. Bukan hanya kepada prokes kepada manusia. Kucing-kucing liar di Ancol 385. Disterilisasi, divaksinasi. Kucing. Apalagi pada manusia. Terima kasih banyak kepada teman-teman The Catty and Friends yang menjaga kucing-kucing itu di Ancol. Lantas, berapa jumlah yang masuk di Ancol kemarin? Totalnya 39.000 orang. Berapa luas Ancol? Luas Ancol 215 hektar. Kalau detailnya dari seluruh Pantai Marina 1,7, Pantai Festival 4,3. Berapa total yang bisa diterima Ancol secara maksimal? 192.000 orang. Maksimal orang bisa ada di Ancol. Jika menyebar ke semua lokasi. Jika menyebar ke semua tempat. Lantas berapa yang ada kemarin? 39.000 dari jam 6 pagi sampai yang masuk itu sampai jam 6 sore. Ancol ditutup jam 6 sore. Selebihnya itu tidak bisa lagi orang masuk. Apakah dalam satu waktu? Tidak. Yang datang olahraga pagi jam 6, itu jam 9, jam 10 sudah keluar dari Ancol. Jadi selalu menjelang angka 30.000, Ancol itu ditutup gerbangnya. Bagaimana terjadi penumpukan di depan? Ini saya ingin Sampai cerita kepada marah-marah Valdo. Sampai Valdo, sampai marah-marah. Penjualan tiket kita online. Kalau tidak online tidak bisa masuk. Berjalan semacam itu, udah agak lama. Terus kalau yang hari-hari biasa suka ada, saya nggak ngerti Pak cara beli online. Tetapi saya sudah bawa anak-anak kami kemari, masa kami harus pulang? Apa yang terjadi? Karyawan di depan Ancol itu membantu membelikan online pakai caranya dia. Nanti dibayarnya lewat dia. Tetapi itu kan bisa kalau 1-2. Kemarin penuh numpuk di depan, macet total. Ribuan jumlahnya yang tidak melalui online. Kita mau suruh putar balik, terjadi kemacetan. Apa yang terjadi? Ambil keputusan kasih masuk, boleh beli cashless. Bagaimana yang sudah beli online kan tidak bisa masuk karena dibatasin. Ganti rugi, ganti untung 2 kali. Bagaimana cara ganti untungnya? Tiket yang dibeli online yang tidak bisa masuk hari itu, dia bisa gunakan lagi 2 kali sampai tanggal 31 Desember akhir tahun. Kita tidak ingin merugikan sedikit pun pengunjung kami. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Ancol itu kerennya belum tuntas. Jadi sejak 2019 Ancol bertransformasi. Pesaing kita itu bukan yang lain-lain. Pesaing kita itu adalah DKI Jakarta. Pemprov DKI membuat tempat-tempat
Jembatan penyeberangan orang jadi destinasi. Di depan kita ada Jakarta International Stadium. Kalau Ancol tidak merubah diri, nggak laku kita. Maka kita rubahlah Ancol Timur menjadi Symphony of the Sea. Kerennya luar biasa. Itu menjelang jadi, selesai. Ancol Barat belum sempat, pasar seni belum sempat, pandemi, kita kehabisan dana. Orang semua ingin masuknya ke Ancol Timur karena pedestriannya 30 meter. Itu mohon maaf, bukan di ke belakang. 2019 Mas Faldo. Jadi Anda boleh apresiasi saya itu. Gubernurnya Anies. Orang masuk dari Ancol Timur itu kita batasin tidak masuk ke Ancol Timur, ke Ancol Barat. Mobilnya dia parkir di Ancol Barat, orangnya masuk ke Ancol Timur. Terjadi penumpukan di Lagun, satu-satunya tempat yang penumpukan. Bagaimana cara mengambil angle-nya? Lewat foto yang kesannya dramatis. Tolong kalau ada yang kita miliki, foto yang kita miliki, tolong dibuka. Lewat drone, itu lebih netral, tidak separah yang diambil itu. Tidak separah itu. Tapi yang kerumunan tetap ada, tetap ditemukan. Ada. Tidak mengelak dari kerumunan. Tidak mengelak, tetapi tingkat keparahannya nggak seperti Gangga di Ancol. Gila banget gitu. Nggak separah itu. 39.000 nggak satu hari penuh. Yang ada cuma 25 sampai 28.000. Maksud kami begini Bang Ges, kalau logikanya seperti itu artinya ketika ada pembatasan dan juga taat prokes kenapa harus ditutup waktu itu Ancol? Berarti kan ada pengunjung yang memang tidak bisa tertampung lagi di dalam sehingga Ancol harus mengambil tindakan Bang Ges. Kalau ditutup itu kan di depan. Karena ada pengunjung yang tidak membeli tiket online, itu yang saya katakan tadi. Karena banyak motor penuh membuat kemacetan, kita lepas. Kenapa nggak tegas aja Bang, kalau nggak ada tiket diusir gitu? Kalau 10 orang kita tegas Faldo, 20 orang bisa tegas. Kalau udah 2.000 orang tegasnya gimana? Ya dalam artian kan kita tahu bahwa... Enggak, Anda tahu nggak lingkungan Ancol seperti apa masuknya? Tahu saya. Tahu. Nah, dengan ribuan ratusan mobil. Ini Bang ya, gambarnya Bang. Ini gambar yang diambil dari drone. Iya. Itu dari drone. Rame juga Bang ini Bang. Rame, tetapi penumpukannya tidak sedramatis yang di foto yang di media itu Kalau kan. dari atas, tapi kalau dia dari dekat mungkin jumlah penumpukan dan juga jaraknya cukup dekat. Jaraknya cukup dekat. Itu terjadi di antara jam 1 sampai jam 3. Ketika pengunjung yang lain keluar, kita sisir lagi agar mereka lebih menjorok lagi ke pantai sebelahnya ABC Mall. Ya. Jadi Karena ada kemarin usaha itu. data dari pihak Anda juga, dari pihak Ancol menyatakan dari 39.000 orang yang masuk itu 70% diantaranya berkumpul di satu tempat di Pantai Lagun ini. Dan kebanyakan kemudian Bukan berada bukan di Lagun, di pedestrian. Ancol Timur. Iya. Sepanjang Symphony of the Sea itu. Karena memang Ancol Barat kita belum kita kerjakan. Karena yang memang sudah tuntas di situ, orang ingin foto di situ. Bang Ges, Di Symphony of the Sea. Ya, kalau silakan. menurut saya gini sih Bang, karena kan ini ada problem di manajemen atau tata kelola ya mungkin maksud saya. Dalam artian kita kan harusnya mikir ada kuota jam dibatasi gitu. Karena ini kondisinya kan extraordinary, nggak mungkin tindakannya ordinary Bang. Sehingga itu yang saya kira penting. Setiap kita bukan hanya masalah sekarang. Sabtu kalau kita rame, misalkan tiba-tiba rame, itu langsung tutup. Begitu mau mencapai di 30.000, tutup gerbang. Nah, kemarin itu berarti Kemarin itu antara yang beli tiket online dengan yang tidak beli tiket online jadi satu. oh ini Di belum depan. terprediksikan sebelumnya berarti. Kenapa? Belum terprediksikan hal-hal kayak Sudah gini. kita prediksikan, tetapi tingkat kemacetan di luar kan di luar kuasa kita. Jadinya kita loloskan Saya kira harus untuk mereka bisa dibiasakan masuk. sih ya. Kuota itu harus dibiasakan sih saya kira di kondisi pandemi kayak sekarang ya. Nah, jangankan untuk membuasakan kuota, kita sudah berikan arahan ke Ancol Barat, tidak mau mobilnya dia taruh, orangnya balik ke Ancol Timur. Setiap jam Satgas Covid di Ancol itu bolak-balik, setiap jam. Ya Satpol PP kita juga punya 5.000 kan Terus sebenarnya. Satpol PP kita menyediakan masker di sana. Turun 1.000 di Ancol Terus? saya kira beres. 98% karyawan Ancol yang kena Covid. Ini datanya faktual. Kena COVID? Ya. 98%? 98% dari karyawan Ancol yang kena Oh Covid. iya dari yang kena COVID. Terkenanya tidak di dalam Ancol. Yang 2%-nya pun kita tidak tahu karena mereka menggunakan kendaraan umum. Karena sebegitu ketatnya prokes di Ancol. Gedung kantor kita, Ecovention, tidak pernah kita gunakan. Saya kerja itu sekarang di lapak-lapak. Agar kita tidak berada dalam ruangan yang ber-AC.
Tapi kalau dalam satu waktu mereka berada di air, Bang, bukankah itu berpotensi? Iya. Epidemiolog juga mengatakan berpotensi Nah, penularan air juga, itu Bang. kan sudah diberikan tambang. Tambangnya dibuang. Orang tetap masuk ke sana. Nggak ada yang jagain tambangnya. Ada yang jagain kapasitas orang kita dengan jumlah kita realistis lah. Kesalahan di Ancol ada. Apa itu Bang? Yaitu kita tidak mampu Tata mengelola kelola. sekian 28.000 orang dalam satu waktu. Fair mengakui juga, Bang. Kita Desi. akui, Siap. tetapi sedramatis itu, yang enggak. Yang ada adalah penyudutan. Karena setahun lebih kita melakukan prokes yang luar biasa. Hingga akhirnya teman-teman di Ancol bilang apa? Anda tahu, sekian beratnya kita mengelola Ancol, tidak ada satupun karyawan kami PHK. Tidak ada satupun. Dan apa mereka katakan? Pak, kayaknya orang-orang PSI itu pengen kita di PHK. Enggak, PSI mau masyarakat menikmati Ancol dengan baik. Mas Faldo, tapi sebenarnya ini Tetapi ada kan juga serangannya satu Twitter. sudah menjadi tidak lagi melihat secara objektif, secara data. Kita mau lebih Datanya nyaman itu masyarakat jauh DKI di bawah 30%. dan yang lain. Dibuat seolah-olah di atas 30%. 192.000 maksimalnya. Gimana? Ini masalah buka tutup itu loh Pak Ges yang saya kira jadi Nah, bukan problem tutup ya. itu ya itu yang saya katakan Nggak tadi, saya konsisten ceritakan itu, secara tata fair kelola. gitu loh. Tapi Bang Mas Faldo, ada juga Twitter yang masuk dari kami, dari Budi Basarudin yang menyatakan sebenarnya lihat Anyer, lihat Pangandaran, lihat Tanjung Pasir, Pantai Pamengpeuk, Garuk, Pelabuhan Ratu, udah kayak konser ya cuma Di sini, Ancol sebenarnya. Mbak Maria, Hanya saya tidak potong masuk sedikit di ya. televisi saja katanya. Anyer, Panarukan, Pangandaran, mana nggak ada Anies Baswedan di sana. Di Jakarta ada Anies nggak gitu. Bang Faldo, Baswedan. tanggapannya. Artinya Nggak gitu. Bang Faldo. Bang Faldo. Sebenarnya gini ya, kita itu pengen saya tekankan sekali lagi, kita itu nggak ada kita udah tahu nih tendensius ke individu tidak jawaban ada Bang ya? Ges kan diakui tata kelola dan sebagainya. Kita nggak ada. Kan tapi tidak hanya di Tidak Ancol. ada sedikit pun niat kita negasikan ya kontribusi karyawan, kontribusi orang yang bekerja di Ancol. Kita appreciate, hormat lah gitu. Namun kan kita tidak hanya bicara tentang prokes semata. Ini kita bicara prokes ketika mudik Bang Ges. Dan Ancol ini, Jakarta ini bagi kita barometer gitu. Dengan blessing APBD 90 triliun, best talent di sini, duit di sini gitu. Ya jangan nggak mau dievaluate juga gitu. Harus. Iya kan? Jadi dalam hal ini dan dia jadi barometer gitu loh. DKI itu kalau pengelolaan COVID ketika pandemi Idul Fitri itu baik, ya insya Allah di daerah juga akan baik gitu loh. Tapi Jadi saya kira juga gini, kita fair aja dengan kemarin ditutup dan kemudian dengan resiko semacam itu, menurut saya bagus. Ya gitu, bagus, sudah ada tindakan tegas tuh. Coba nggak ditutup Ancol, mungkin akan lebih dahsyat lagi gitu loh. Jadi menurut saya fair dan kita apresiasi kok tadi. ya udah Mas jawabannya Ges, udah iya. diakui kan memang Udah ada diakui apa. dan memang kalau dari sisi fotografis kalau saya setuju tadi Oh, dengan gambaran drone tadi, terus dengan yang ada ditampilkan di Twitter tuh kan memang kita juga bisa lihat ya kadang-kadang lebay lah orang menampilkan beberapa orang dijajer kemudian dipotret pakai lensa tele kemudian dengan sudut pendek itu ya pasti akan kelihatan lebih rapat gitu. Tapi betul lah diakui jadi mungkin bagi kita ya evaluasi saya setuju tapi bahwa kritik dari teman-temannya Mas Faldo, saya nggak nyebut partainya ya, karena aku juga bukan orang partai sekarang. Iya, Gitu. promo ya. Iya, Siapa tahu dibujuk penting gabung gitu. ya, Mas- Enggak lah, Mas Roy. itu penting ya bagi Ancol, karena Ancol milik kita semua Mas. Tapi Ancol juga mengakui juga, Mas Roy. Ancol mengakui dan akan gitu. mengevaluasi Ya, tersebut. dan tidak hanya Ancol setuju aku ya, di Anyer, Boyolali tadi sekali. Dan tapi kali sebenarnya ya. juga bukan hanya tempat wisata. Kalau tadi kita menyaksikan pernyataan dari Mas Sandi yang menyatakan bahwa sebenarnya tingkat okupasi di hotel pun meningkat. Ada juga Twitter yang masuk ke kami, Mas Dodi, agar diketahui bahwa kapasitas hotel pun membludak selama H+1 sampai dengan H+7, khususnya di DKI bahkan datanya. Dampak tidak bisa keluar kota atau pulang kampung jadi aman. Enggak lah gitu katanya Mas Dodi. Ya, memang itu tidak terhindari. Artinya memang karena orang tidak mudik kan lalu mencari destinasi termasuk hotel, restoran dan lain sebagainya, sentra-sentra ekonomi kreatif. Tapi hal seperti ini dikatakan, tidak terprediksikah oleh pemerintah pusat dan juga daerah? ya oleh karena itu. Jangan dijawab dulu ya, Oke. Mas Dodi ya. Kita harus jeda jeda dulu, terlebih kita harus dahulu. jeda dulu. Kita masih buka kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber kami di Twitter Catatan Demokrasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Egaliter nih.
Kalau bahas wisata nggak ada habisnya nih Ayah. Kalau bahas Ancol tadi Bang Ges tidak ada habisnya. Tapi kami apresiasi ketika Ancol sudah mengakui dan akan mengevaluasi ya Bang ya, apa yang terjadi di Ancol. Tadi Ayah Karena menjadi barometer untuk Betul. wilayah DKI Jakarta. Tapi sebenarnya tidak hanya di tempat wisata saja ya Bang Ges ya. Kalau kita lihat tadi okupasi di hotel juga meningkat cukup tajam Mas Dodi. Silakan. Baik, jadi seperti katakan Pak Menteri tadi, memang terjadi peningkatan okupansi ya, bukan cuma destinasi wisata seperti Ancol, tapi juga di hotel ya. Tapi kan memang jauh-jauh hari sudah disosialisasikan mengenai CHSE ya, kemudian protokol kesehatan dan lain sebagainya begitu. Ya, dan saya kira kalau kita masuk hotel sekarang itu prokesnya cukup ketat begitu ya. Batasan cukup dilaksanakan dengan baik. Ya, dan memang ini saya kira betul ya tadi disampaikan, ini menjadi catatan buat kita ya, karena sekali lagi ya begitu mudik dilarang ya pasti kan kita ini kan paguyuban nih ya, masyarakat yang instingnya adalah berkumpul ya, dan tentu saja pasti ya hari raya dipergunakan untuk ya keluar ya, dan ini tentu saja sesuatu yang harus dikendalikan. Nah, pengendalian ini tentu saja ya ada prosedurnya, ada aturannya dan sebagainya. Tetapi masih akan ada dua yang lolos. Dan Oke, pertanyaannya sekarang sudah terkendali belum selama ini? Selama seminggu terakhir kurang lebih? Lumayan ya, artinya dibandingkan ya dengan tahun lalu misalnya. Ya. Lumayan, berarti masih ada yang belum? Ya, pastilah seperti saya katakan tadi kan Pengawasannya? masih banyak destinasi wisata yang seperti di Anyer, di Pangandaran itu masih terjadi pembludakan pengunjung begitu. Tapi saya kira penting seperti yang Bang Ges tadi ya, bahwa ini adalah sesuatu yang harus diacu ya. Apa yang dilakukan oleh Ancol ini adalah best practice ya, meskipun juga akhirnya toh ada kritik dan sebagainya, tapi ini satu best practice yang juga harus contoh oleh Bang Doni, pusat ini ada destinasi pertanyaan lain. langsung mention juga ini dari Pandowo Harjo. Ya. Ini cukup keras juga Bang, kita bacakan Bang. Ya, Makin gak jelas, tidak ada kata sepakat dari pemerintah. Hanya bangun pencitraan, masing-masing menteri punya visi misi sendiri-sendiri katanya. Pertanyaan dari masyarakat Bang Doni. Ditanggapi. Pencitraan Bang Doni? Ya, tidak ada kebijakan selain apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi menteri hanya implementasi apa yang sudah menjadi kebijakan dan diputuskan oleh Presiden, yaitu ya pertama larangan mudik, yang kedua adalah pembatasan untuk pusat-pusat destinasi wisata. Dan itu saya kira sudah dilakukan. Jadi tidak ada misalnya kalau ada yang bersuara lain, yaitu saya kira sesuatu yang berbeda, dan itu bukan keputusan pemerintah begitu ya. Jadi suara ya suara Presiden. Tapi butuh juga azas keadilan Mas, masyarakat supaya kesannya tidak ada tebang pilih nih. Pemerintah mungkin di daerah yang ini diperbolehkan, di daerah ini dipilih-pilih gitu Mas. Iya, makanya tadi saya katakan ya bahwa ya kepala daerah adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ya, keputusan Presiden itu harus diinterpretasi secara sama ya oleh semua kepala daerah. Ya, ada dinamika yang berbeda-beda tentu saja ya, di DKI seperti apa, di Banten seperti apa, Jawa Timur, Jawa Tengah seperti apa. Nah, itu saja perlu ada keputusan-keputusan cepat di lapangan untuk mengatasi itu. Dan saya kira pemerintah daerah kita tahu Jawa Barat sudah melakukan juga, ya Jawa Timur juga, kemudian DKI juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi saya kira ini ada kesadaran yang sama, bukan cuma kesadaran dari masyarakat, tapi kesadaran dari kepala-kepala daerah untuk ya mengambil tindakan cepat untuk mengatasi kemungkinan terjadi penumpukan di hari raya ini. Iya, tapi tetap ya sekali lagi Mas Doni ini suara dari masyarakat tuh oke, dari pemerintah sudah kalau kita objektif ya lebih baik daripada tahun lalu. Cuman yang tahun lalu tidak ada itu. Artinya dua, saya kalau nyebut tadi TKA ya gitu. TKA satu lagi juga warga negara asing. Misalnya sebut saja India, karena kita tahu sekarang varian baru itu yang paling banyak juga India. Itu memang harus hati-hati. Masyarakat kan tidak bodoh, masyarakat tuh membaca. Dan masyarakat tidak hanya membaca media mainstream sekarang. Media Twitter, media online itu juga baca. Dan disitulah mereka melihat masih banyak kedatangan tenaga kerja, kedatangan wisatawan asing yang itu masih banyak. Nah itu sikap tegas dari pemerintah menurut saya harus Bang Doni itu lebih perlu tegas dijawab lagi, juga, gitu. Valdo. Ya saya pengen Menambahkan? nyambung yang TKA sih. Iya. Saya kira ini juga mungkin karena ada Bang Doni juga di sini ya. Dalam artian ini perlu sih Pak
Pak Roy ya, dalam artian ini proyek strategis nasional, mereka udah ada tugasnya, ada terkait nikel, lithium battery, dari yang diolah ya, dari ore sampai yang recycle bahkan. Tapi memang ini menjadi sebuah kebutuhan untuk publik tahu sih, berapa sih demand-nya, berapa sih yang sudah masuk gitu. Sehingga mungkin dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja ya juga perlu untuk ngedisclosure datanya. Jadi gitu ada loh. termasuk yang setuju dengan kedatangan TKA di tengah Sebenarnya mudik kalau saya dilarang? sih bukan dilarangnya, justru saya ingin menegaskan bahwa ini untuk mempercepat proyek strategis nasional, ya kan? Karena tujuannya itu kan sebenarnya untuk pengolahan nikel yang baterai lithium yang sekarang teknologinya lagi naik gitu. Kita kan tidak punya teknologi dan tenaga kerja terampil. By the way, ini tenaga kita tidak ada yang mampu untuk ini itu juga membuka 5.000 lapangan kerja baru loh. Untuk tenaga asing? Untuk kita punya orang, untuk warga negara Indonesia, untuk proyek strategis ini gitu loh. Namun memang kagetan ini yang memang menjadi problem di satu sisi. Jadi saya tidak ingin memisahkan kepentingan untuk Tapi transfer waktunya teknologi. sangat waktunya terlihat sangat tidak pas sekali di tengah masyarakat kita yang ingin mobilisasi menggunakan udara, mereka dilarang. Dalam kan hal ini resiko keterbukaan penularan penting COVID-nya sih. dari luar negeri kan lebih. Keterbukaan Masyarakat datanya kemudian penting sih ya, saya menggarisbawahi kira keadilan ya. di sana. Keterbukaan dalam hal ini saya bantu ya, ini bahwa kita nggak mencari siapa yang salah Mas. Oh enggak, tapi kita nggak salah-salah. keterbukaan itu Yang juga aku salah. di samping keterbukaan tenaga kerja. Kita lihat tenaga kerja kita sebenarnya juga mampu gitu loh. Banyak tenaga Pak, ini kerja kita teknologi itu baru Pak Roy. enggak loh, teknologi baru apa sih susahnya? Ini kan baterai mobil listrik dari I know gitu. Kobalt, saya juga tahu sih. Betul. Apa sih susahnya mulai dari teknologi nikel metal hydride sampai dengan misalnya teknologi yang terbaru ya, lithium dan lain sebagainya. Toh nyatanya kita juga gagal gitu loh ngambil mobil listrik yang tadinya mau dipromot ke kita sudah invite produsennya ya, sebut saja Tesla gitu ya. Akhirnya Tesla bangun pabrik bukan di Indonesia gitu ya, gitu. Tapi artinya sekali lagi, Bang Doni, langsung sekali lagi saja. ya masyarakat butuh keterbukaan saja Mas Doni ya. Siap. Dan Iya. jangan supaya itu vulgar tampak di masyarakat. Di saat rakyat dilarang-larang, yang asing Iya. masuk banyak. Mas Doni. Jadi data saya kira Kemenaker punya ya mengenai siapa yang masuk kebutuhannya apa. Tapi dipastikan bahwa itu memang itu kebutuhan yang nyata dan memang harus dipenuhi. Ya, jadi memang misalnya ada pembangunan infrastruktur, ya, ada mesin dan terus diinstalasi. Instalasi itu membutuhkan expertise dari luar, ya. Kita belum mampu misalnya. Nah ini tentu saja dibutuhkan tenaga Butuh experience asing, ya Bang ya. experience gitu. Tapi tentu saja begitu masuk pun harus karantina dan semuanya itu pasti screening dan lain Tapi sebagainya waktunya dilakukan. kenapa sekarang Bang? Di tengah pelarangan, Ya. di tengah peniadaan mudik. Ya sebenarnya ini bukan sesuatu yang jadi kebetulan saja saya kira ini berbarengan dengan hari raya ini ya, menjelang hari raya ini. Tapi sebenarnya sudah secara reguler ya ada masuk untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan begitu. Tapi kan ya tidak terekspos karena itu tidak menjelang hari raya begitu. Ya sekarang mungkin karena menjelang hari raya ya kemudian dicarilah ya wah ini ada tenaga asing, padahal itu sebenarnya masuk dan itu tidak besar jumlahnya ya. Dan ingat bahwa Indonesia adalah negara yang begitu pandemi langsung menutup ya. Kita tahu bahwa kita langsung menutup orang asing masuk dari banyak negara gitu ke Indonesia ya. Dan sampai sekarang wisatawan pun ya Bali pun belum dibuka untuk wisatawan asing sampai sekarang gitu. Nah ini saya kira kebijakan yang memang secara konsisten diambil. Tapi memang untuk tenaga-tenaga yang memang dibutuhkan untuk proyek-proyek strategis, ya mau tidak mau, tapi itu pun harus ada protokol kesehatan yang ketat untuk itu. Baik, penjelasan dari pemerintah seperti itu. Ada lagi kemudian Twitter yang masuk ke kami. Pertanyaan dari terus datang ya. Pertanyaan cukup banyak pada malam hari ini. Bang Ges, ada yang kemudian langsung menyangkal. Pertanyaan dari Bang Ges tadi. Dari Martin Hasiholan. Kepada Pak Ges, saya adalah salah satu pengunjung pada tanggal 14 Mei itu. Hari kedua Lebaran, betul ya. Saya mau membantah pernyataan dari Pak Ges bahwa ternyata sebenarnya pengalaman saya soal pembayaran masuk gak semuanya online. Ada juga kok kemudian langsung debat. Mungkin itu tadi salah satu solusi yang diberikan dari PT Ancol. Ya, kan Kemudian ada lagi, Bang Ges. Lalu saya mau bilang juga kalau di areal pantai cuma tersedia wastafel tapi airnya nggak nyala. Jadi sama sekali nggak menyampaikan prokes. Katanya Langsung, gitu Bang Ges. Bang Silakan Ges. langsung ditanggapi. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa pada saat itu penjualan online itu ada yang tidak pakai online langsung di tempat kita layani karena penumpukan terjadi di depan. Oke, baik. Jadi memang situasinya harus kita ambil
pilihan mau tidak mau gitu loh. Saya mau usul nih Pak Ges. Sebentar, saya harus Kita menjawab habiskan dulu ya, Bang Faldo, kita netizen yang habiskan dulu bertanya kepada saya. Supaya Usul. dia larinya ke saya, nggak ke Anda. Usul. Ini perebutan massa. Prokesnya nggak berjalan katanya Bages. Oh ya prokes. Itu tentang wastafel tidak berjalan ya. Saya tidak tahu, saya harus cek, tapi saya mohon maaf. Kalau sampai terjadi seperti itu. Jadi saya tidak punya penjelasan karena tidak tahu. Baik. Karena selama ini tuh toilet di Ancol itu dipuji orang karena jarang-jarang ada kawasan wisata pantai toiletnya seperti bintang 5. Karena semuanya Masak itu tuh bareng keren lagi. gitu. Tapi Tadi sampai satu akhirnya segmen tidak itu Tapi pemeriksaan tidak ada secara, kan ini secara berkala Nah. terus dilakukan, Bang Ges. selalu dilakukan. Walaupun buktinya ini Bang ada Ges, Cuma masyarakat kemarin yang mungkin menemukan. banyak atau gimana terlambat saya nggak tahu. Jadi daripada saya memberikan penjelasan yang nggak masuk akal, mendingan minta maaf itu lebih enak, lebih fair. Faldo. Saya kira gini sih Bang Ges, apa yang Pak Ges sampaikan tadi sebenarnya harapan kita tentu sudah bisa terprediksi dari awal. Mungkin perlu Ancol, the future Ancol gitu. Hire itu orang kayak data scientist gitu loh Pak Ges. Jadi ini future bisnisnya Ancol ini. Kita mungkin dari fraksi PSI akan coba backup ya. Untuk penyertaan modalnya gitu. Saya akan Agar ngomong ke teman-teman karyawan dan fraksi. juga PSI juga Sekali cukup lagi akur. Pak Ges, kita kalau seandainya toilet mati airnya kalau pakai teknologi yang lebih baru itu tahu tuh toilet mana gitu kan. Terus juga pakai berapa baterai lithium berapa kan itu yang- lamanya orang yang di hanya sana mendatang gitu. tadi. Dan sekali lagi kita tuh nggak ada tendensi sedikit pun kepada Mas Anies Baswedan, kepada pihak Ancol kita respect. Tapi kan itu kawan model itu Pak Ges. Ada dua tipe kawan. Ada yang manis-manis, ada yang agak kenceng. Nah kawan yang kenceng ini biasanya nemenin Pak Ges sama Mas Anies kalau kesulitan biasanya. Nah, jadi kalau masuk jurang kita nemenin pertama Pak. Hati-hati sama yang manis-manis. Bang Ges. Terima kasih. Kita kepanjangan kalau saya jawab Anda karena momennya nggak pas. Ini kan soal kerumunan ya. Jadi kita udah ngerti mau ngapain. Duitnya belum punya. Kita backup lewat fraksi PSI. Karena bukan hanya Ancol yang kita pikirkan. Integrasi Ancol dengan Kepulauan Seribu. Bagaimana mungkin Phuket itu hanya cuma 4 pulau. Kepulauan Seribu ada 108. Kok kita kalah dengan mereka? Itu harus dan integrasi. Infrastrukturnya harus jalan. Butuh penyertaan modal Pulau-pulaunya harus. daerah tuh. Jadi itu udah kita pikirkan gitu loh. Terus bagaimana taman, air segala macam itu lewat komputerisasi udah ada. Semuanya sudah terpikirkan. PSI Gitu. support. Bahkan berapa jumlah mobil masuk, mobil keluar per menit kita tahu. Ya tapi toilet tadi sih Pak yang agak mengganggu kita. Ya kalau lagi orang lagi banyak mungkin saja Itu selangnya ketendang gitu kan. Mungkin saja itu kita kan nggak tahu pengalaman per orang itu kan juga belum nggak bisa digeneralisasi. Baik, koreksinya Tetapi, banyak juga ini Bang Ges ya. Ini udah closing statement belum? Iya. Sekaligus, Bang. Singkat Singkat saja saja, Bang. Bang Ges, singkat saja Tidak waktu bisa kita tidak singkat banyak. karena saya harus memberikan Kalau sudah apresiasi yang luar mengeluarkan biasa. buku bisa berlembar-lembar ini Bang Ges. Kalau Waktu sudah kita mengeluarkan tidak buku banyak yang- lagi. Oke, sebentar. Ini catatannya lebih panjang dari catatan demokrasi ini. Ini adalah closing statement. Saya ingin memberitahu kepada publik, Ancol adalah dunia yang lebar ketika dunia luar menyempit. Hanya di dalam Ancol seorang ayah dipaksa menutup HP-nya untuk menggendong anaknya bermain di pantai. Hanya di dalam Ancol Baik, seorang ibu Bang Ges. berhenti bermain Baik, WA terima kasih. untuk Ini mengajak bahasa kita anaknya bukan di hanya sana. Ancol, Bang Ges ya. Benar. Yang ketiga terakhir, kepada seluruh karyawan Ancol dari mulai security, penjaga gerbang sampai Bang Diding yang nyuci piring di Nyiur, di Ombak Laut, Ibu Lilis yang waitress, Rizka Lestari yang luar biasa kerjanya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar Baik, biasa. Bang. Baik. Setahun lebih kita bertahan. Faldo tanggapannya singkat saja Bang Ges. Apresiasi Mas untuk Faldo. Ancol. Insya Allah fraksi PSI DKI ikut untuk Baik membantu Bapak, terima penyertaan kasih modal daerah. Bapak. Sekali lagi kita membahas secara menyeluruh di Indonesia, bukan hanya satu wilayah saja yang terpusat di ibu kota. Sesaat lagi kita akan menghadirkan tausiah dari siapa Maria? Dari Ustadz Yusuf Mansur yang mungkin akan menenangkan meja catatan demokrasi pada malam hari ini. Usai jeda sesaat lagi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pasca 1 Syawal. Minal aidin dulu buat seluruh pemirsa catatan demokrasi. Mohon maaf lahir batin. Dalam episode ini saya tadi ngikutin dari awal ya. Mas Roy yang kemarin juga sempat makasih loh.
betulin saya. Fotonya sih bener katanya. Captionnya salah dikit itu. Harus. Nggak ada kebenaran absolut. Jadi kalau salah harus kita bilang salah. Coba itu pembicara demokrasi. gue lagi tausiah aja dia ngomong. Itulah Indonesia. Lanjut. Alhamdulillah. Jadi apa aja gitu ya, saya melihat asal kita juga tetap adil ya. Ketika dinasehatin kita dengar, ketika kita dikasih tahu salah kita juga dengar. Tapi untuk tidak memproduksi kesalahan juga itu bukan manusia juga. Karena manusia kan harus terus jalan, bos. Kalau manusia jalan, yang penting adalah dia mau menerima introspeksi itu. Baik dari kalangan pemerintah mau menerima, baik dari kemudian kalangan rakyat juga mau menerima. Kalau semuanya kemudian bisa menerima, ya inilah menjadi catatan demokrasi yang baik sekali. Seorang orang tua aja kalau dinasihatin anak, orang tua mesti dengar kok kalau nasihat itu benar. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kan. Nabi ketika dikasih tahu oleh Salman Al-Farisi, Nabi nerima. Nabi nggak bilang, gue Nabi loh, aku Nabi loh, kamu siapa Salman? Enggak tuh. Begitu kemudian benar, nasihatnya diterima. Jadi yang harus kita lakukan, saya ingin mendepankan pada malam hari ini adalah memang persoalan baik sangka dan sabar. Ketika kita memang punya baik sangka dan sabar itu, saya kira mudah-mudahan akan merejus gitu ya, daya solot gitu ya. Merejus kemudian daya serang, merejus kemudian juga daya bermusuhan. Karena ada baik sangkanya. Saya tidak ngebela pemerintah, tidak ngebela rakyat. Saya ada di antara keduanya juga membela siapa yang memang menjadi doa kita bersama. Dan sama-sama seperti anjuran Quran kok. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Enggak cerita kemudian juga enggak ada kritikan, enggak ada cerita juga enggak ada saran. Cuman maksud saya adalah bagaimana kemudian kita mengembalikan ini kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada tempat buat kita finally buat nanya. Bahkan dari awal gitu ya, dengan jargon yang udah sama-sama kita kenal, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sandarkan pada Dia, kita berdoa kepada Dia, minta petunjuknya, minta kemudian jalannya, minta bimbingannya, minta kemudian kekuatannya, minta ilmunya. Aman kok. Ya, pemerintah baik sangka kepada rakyatnya, rakyat baik sangka kepada pemerintahnya, adem. Seorang suami baik sangka kepada istrinya belum pulang, nggak marah-marah, baik sangka. Mungkin motornya rusak kali, mungkin yang jemput terlambat kali. Jadi yang dikedepankan bukan emosinya dulu, tapi baik sangkanya dulu, sabarnya dulu. Jadi orang tua kepada anak juga begitu. Kita kemudian baik sangka kepada anak pada orang tua, begitu ngelihat orang tua pulang marah-marah, anak baik sangka, bapak gue capek kali gitu. Ayah mungkin lelah kali, ya sudah. Terus apa yang harus kita lakukan jadi anak? Ya namanya juga dia salah sangka kepada kita yang jadi anak. Dan salah sangka juga dari karena letihnya, karena capeknya, karena kemudian lelahnya. Ya sudah, kita jadi anak gimana? Ya bikinin teh manis, bikinin kemudian kue, pijitin dia. Ntar maleman dikit, ayah udah hilang letihnya, udah hilang capeknya, hilang lelahnya. Apa kata dia? Maafin ayah ya Naya, tadi sore marah-marah. Iya kan selesai itu. Ya. Teman minjem motor sama kita. Karena kita baik sangka sama dia, ya kita pinjemin aja. Nggak ada perjanjian, nggak ada apa. Ternyata teman sampai besoknya lagi nggak ada kabar. Nggak ada berita, nggak ada apa. Terus kita baik sangkanya di mana? Baik sangkanya dua. Pertama sama Allah. Kalau motor kita nggak ditahan sama Allah, dipinjam sama dia. Mungkin sebab itu kita meninggal dunia. Bukankah kita minta selamat sama Allah? Lalu satu sebab dari asbab yang banyak, motor diamanin sama Allah. Nanti begitu udah titik temu kecelakaan dengan waktu, tempat dan sebagainya lewat, motor dibalikin. Yang kedua baik sangka sama teman kita misalkan yang minjam. Barangkali kuncinya hilang, apa keserempet, apa nabrak, dia malu lapor, apa gimana dia mau betulin dulu. Pokoknya baik sangka aja dulu. Ya, hari ini kalau kemudian kita banyakin emosinya, kita nggak punya teman. Ya. Ya jadi teman pokoknya harus siap juga, jadi orang harus siap juga dibenerin, itu intinya. Harus siap dikoreksi, harus siap kemudian dinasehatin. Karena ketika Allah berpesan lewat surah Al-Asr, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, maka sebenarnya Allah bukan menyiapkan orang untuk kemudian juga harus menasehati, tapi menyiapkan orang untuk menerima nasihat itu. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bertambah dewasa, apalagi masalah memang banyak, dan masalah yang banyak itu percayalah, Allah lagi pengen membuat negeri kita ini kuat. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa tausiah Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Mahir Syaitan Demokrasi kita malam hari ini bisa bergabung bersama kami. Siap. Mari Ustadz. Sempat terima kasih sama Mas Roy.
Langsung gitu Mas Roy Suryo ya. Iya. Jadi yang di sosmed panas nggak ada sama sekali itu ya? Enggak, ada kita mas-masan kok sama dia. Kok kalau nggak aman sama dia, masuk Jogja nggak aman. Tapi itu bagus ya, artinya tidak ada orang yang sempurna. Ya makanya kalau kita kritik, saya kritik presiden, itu ya kritik membangun kok gitu. Jangan marah, presiden baik-baik saja. Saya ternyata yang juga marah mengkritik buzzernya, Mas gitu. Anies dan Ancol juga Nah. jangan Baik, terima kasih banyak Mas Doni, Mas Faldo. Dan juga Bang Kis, Mas Roy, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi intinya adalah kemungkinan solusi ke depan tidak hanya untuk Ancol saja, tapi juga bisa menjadi pelajaran untuk lokasi-lokasi wisata lainnya. Semuanya Bang tidak Kis, tebang di berbagai pilih ya, daerah, ya, tidak harus tebang pilih. protokol kesehatan kita tegakkan bersama, kita patuhi, jangan kemana-mana intinya. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama kita pada malam hari ini. Saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.